lagi sama kita di Poek Abis. Apa tuh Kak? Podcast ekonomi dan bisnis. Cakep. Aku Tiara. Aku Doni. Dan kita hari ini bakal ngobrol bareng inspiratif. Jadi Kak, kita akan kedatangan tamu spesial loh hari ini. Ya bener banget. Bener banget ya? Ya. Dari jurusan apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Akuntansi katanya. Akuntansi katanya. Nah, udah berprestasi jurusan akuntansi pastinya dari Universitas Widya Tama. Betul. Langsung aja kita panggil Dinayanti Janeta. Nah, kita ketemu langsung sama Kakak Dinayanti Janeta. Boleh dong sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Kak, boleh Kakak perkenalkan diri aja dulu. Oke, hi everyone. Nama aku Dinayanti Janeta, biasa dipanggil Nanet, dan aku angkatan 22 dari prodi akuntansi. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Nah guys, for your information ya, beliau ini baru saja awardee IISMA 2024 ya Kak. Betul. Nah, betul keren banget kan Wah, Kak? keren banget tentu saja. Boleh dong sedikit ceritain gimana nih perjuangan Kakak untuk bisa sampai di titik itu sekarang? Jadi aku tuh dari dulu emang punya keinginan ya Kak, untuk ke luar negeri. Oh, Jadi awalnya aku pas SMA itu sempat mau coba daftar ke Inggris, ke Bristol. Tapi karena satu dan lain hal, masalah nilai juga waktu itu ya, namanya kita kena pandemi ya kita tuh waktu itu. Jadi kita nggak sempat memperbaiki nilai dan jadinya nggak dapet recommendation letternya aku dari SMA. Ya udah nggak apa-apa. Dan setelah sampai di Widya Tama, aku tuh juga merasa skill aku tuh jangan sampai bisa berbahasa Inggris aja. Jadi dari awal aku tuh mencoba ikut lomba-lomba yang berbahasa Inggris. Walaupun aku akuntansi ya, jadi harus ada skill bahasa asing juga gitu. keren banget. Akang Teteh udah tahu lomba Win Action belum? Belum. Gimana tuh Kak? Boleh dong? Jadi Win Action itu adalah lomba yang diadakan oleh kampus kita. Namanya Widya Tama International Competition, dan itu ada tiap tahun. Kalau nggak salah ada nih tahun ini yang bakalan aku MC-in juga. Jadi Win Action itu adalah lomba yang berskala internasional, jadi banyak peserta dari luar negeri juga yang ikut. Dan aku tuh ikut pas waktu aku semester 2. Pas aku semester 2 itu aku ikut dan aku coba lomba berbahasa Inggris. Aku masuk semifinalnya dan ternyata aku yang puji Tuhan menangnya kemarin itu, lomba pidato berbahasa Inggris. Keren banget ya Kak, selain berprestasi, selain pinter ngitung juga pinter berbicara Kakak ini ternyata teman-teman. Boleh dong kita spill dikit ya kegiatan Kakak selama di sana. Experience selama di sana boleh dong Kak sedikit ceritain. Jadi selama dari IISMA sendiri juga kita kan disuruh belajar juga, tapi kita disuruh networking juga Kang Teteh. Dan aku tuh di situ banyaknya bergaul sama anak-anak yang volunteer, anak-anak yang magang di kantor internasionalnya mereka. Sekaligus kan aku anak exchange kan, aku anak internasional juga. Jadi kalau ada masalah aku harus ke sana. Tapi aku jadinya bertemu juga sama murid-murid yang magang di situ. Aku belajar, selain belajar juga, IISMA juga ngasih aku challenge untuk membuat suatu acara di mana kita tuh bisa mempromosikan loh ini loh budaya Indonesia loh. Dan kebetulan aku dikasih jabatan jadi ketua event planner-nya di situ. Sebenarnya kami kayak konsepnya kayak pameran mungkin ya, bazar gitu ya. Bazar. Iya, bazar yang ada fashion show-nya apa segala macem. Ada kok footage-nya di IISMA USM, Instagram-nya IISMA USM. Jangan lupa ya teman-teman buat kepoin. Tadi apa Kak? @IISMA USM digabung. @IISMA USM digabung ya. Jadi keren banget ya teman-teman, dari sini kita bisa paham bahwa kita nggak cukup sama satu skill aja ya Kak. Kita harus benar-benar berlatih, benar-benar, karena sekarang Gen Z apalagi ya Kak, kita dikasih tantangan buat bersaing gitu ya Kak. Jadi kita harus cukup banyak punya skill untuk tetap survive gitu ya di dunia sekarang. Betul. Boleh Kak? Nah, kalau jurusan yang berbau FEB di sana ada nggak Kak? Ada, tapi kemarin itu IISMA ngasih kami itu pilihannya bukan jurusan ya Akang ya. Jadi kita tuh disuruh milihnya tuh mata kuliah. Aku sendiri, ini nih uniknya IISMA nih. IISMA itu memang memberikan kita pilihan 4 mata kuliah, tapi kita itu nggak boleh semuanya yang berbau
prodi kita yang di Indonesia gitu. Jadi kan aku kan akuntansi kan, obviously aku akan memilih mata kuliah yang berbau ekonomi. Jadi aku kemarin tuh milihnya International Business Strategy, eh, apa sih ekonomi, entrepreneurship dan culture. Jadi kewirausahaan. Jadi kan ini masih berbau ekonomi kan. Tapi abis itu aku belokin nih, aku masukin ke mata kuliah sustainability. Sustainability itu apa ya, yang go green, yang menjaga lingkungan gitu. Sama aku ambil mata kuliah acting gitu. Ih, keren banget sih, keren banget ya, Ya. idaman banget ya kak. Waduh. Boleh dong kita udah sedikit spill ya dari kakak. Boleh nama panggilnya siapa kak? Tak kenal sama kata sayang, betul Iya, kak? betul. Boleh dong, biasanya kakak dipanggilnya apa nih? Nanet aku Kak biasanya. Nanet, kita kenal Kak Nanet. Nanet. Boleh dong Kak Nanet, pasti dibalik banyaknya experience ada kultur shocknya. Ah iya. Nah, kultur shock di sana apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Selain bahasa gitu kan, bahasa itu juga aku harus hati-hati banget karena banyaknya kan di sana itu berbahasa Melayu. Nah, walaupun mirip-mirip, tapi kita nggak boleh asal-asalan kan, ada beberapa kata yang berbeda arti di mereka. Aku nggak usah spill di sini lah ya, kalian cari sendiri. Nah, tapi satu hal lagi juga secara apa ya, secara makanan, lebih banyak makanan bersantan di sana. Kalau di sini mah kita banyaknya goreng biasanya gitu Iya, kan, sop gitu. Bener, Di sana bener. mah santan karena mungkin kita campur sama budaya India juga. Oh iya, gitu ini ya. juga sih yang aku anggap apa yang aku syukuri dari Widyatama, at least pengalaman aku di sini ya, Kang Teteh. Kalau kita mau hubungin dosen kan kita bisa langsung antara datang ke ruang dosen atau enggak minta nomor WhatsApp-nya Iya, kan. betul. Di sana aku kesusahan hubungin dosen tuh di situ. Oh, Kalau misalnya kita belum dekat sama dosennya, atau belum dekat sama sekali, ketemu langsung tuh susah. Jadi kita harus ngubungin pakai email atau enggak harus ada form waktu itu yang kita isi, terus kita kasih minta waktu ketemu. Waktu itu jadi pengalaman aku formal gitu. banget emang. Iya, formal jadi ada banget ya. gap antara dosen dan mahasiswanya. Oh, Which iya. is aku menurutku itu bukan hal yang buruk, tapi memang perbedaan budayanya aja. Jadi aku harus adaptasi di situ. Agak kesulitan kayak Kak di situ. Agak sulit, tapi pas waktu akhirnya dapet, aku kan akhirnya dapet juga kan, Kang Teteh bisa ketemu sama dosennya gitu kan. Mereka memang apa ya, meluangkan waktu banget gitu loh. Kamu kesulitannya apa? Ini. Jadi ada plus minusnya Iya, ya, Kak? betul. Oh iya, gimana Kak? Kalau misalkan lingkungan di sana pada gimana sih Kak? Lingkungan gimana kan? Pertemanannya gitu Kak. Oh, pertemanan. Iya, itu kan kita kadang-kadang suka pada khawatir ya yang Ya. mau pergi ke luar negeri, apa ini teman-teman negeri. Yang mau pergi ke luar negeri, maklum orang Sunda teman-teman. Yang mau pergi ke luar negeri pasti pada kebingungan ya gimana nih kehidupan di luar Indonesia ini gitu. Boleh dong Kak sharing? Oh, oke. Berarti kayak di luar akademiknya ya. Awalnya banyaknya aku sih yang mendekatkan diri ke teman-teman aku yang lokal. Soalnya kan aku tuh dicampur ya mata kuliahnya. Aku dapat mata kuliah yang hanya untuk anak internasional, jadi ketemunya sama yang bule-bule gitu kan. Terus aku ketemu sama Bule-bule. bule-bule. Nah, aku ketemu sama banyak yang Melayu tuh di kelas sustainability aku itu, yang aku disuruh menjaga lingkungan itu kan. Aku ketemunya banyak sama anak lokal tuh di situ. Oh ya, sama anak kelas acting aku lokal semua. Yang internasional cuma aku. Oh, jadi itu kembali ke kitanya ya Kak. Gimana kita bisa mendekatkan diri kita? Iya, bersosial banyaknya sama aku orang sih. lain ya. Banyaknya aku sih. Soalnya kalau yang bule-bule, mereka tuh banyaknya berinteraksi sama aku tuh pas kerja kelompok aja. Di luar, karena mereka juga paham sih, kan mereka kan hobinya party-party ya kan. Iya, Aku bener. anaknya kan stay at home, makan-makan gitu. Jadi aku udah bilang sama mereka, kalau kalian mau party-party pergi aja, aku nggak ikut. Aku bilang kayak gitu. Oh ya udah. Keren banget ya teman-teman ya. Selain pintar, cerdas, cantik pula, ternyata orangnya sehambal ini teman-teman. Cari contoh ya guys. Iya, betul banget tuh Kak. Wah, luar biasa banget ya kalau dari segi. Nah, kita kembali lagi ke ISMA ya Kak. Kan pasti di dalamnya ada seleksi ya. Pasti seleksinya keras banget kan pasti teman-teman. Apa sih yang menurut Kakak challenging banget di dalamnya gitu? Terus gimana sih cara mengatasinya gitu? Mengatasi seleksi itu gimana sih yang menurut sangat sulit, agak-agak sulit gitu gimana? Kalau kita sebagai orang Bandung, aku rasa apa ya, mau introvert extrovert juga kalau kita lagi enak ngobrol mah emang enak ngobrol gitu kan. Ibarat kata kalau sekarang mah apa yapping gitu ya. Nah, di ISMA itu kita tuh cuma dikasih batasan menulis itu cuma 360 kata. Jadi kita kan disuruh bikin esai ya Teh ya kakaknya. Kita tuh cuma dibolehkan menulis setiap pertanyaan esai itu kita cuma boleh tulis 360 kata. Jadi betul-betul harus singkat, padat, lugas, to the point. Itu yang susah menurut aku.
Dan gitu setiap ngomong juga nanti setelah kita lulus, aku kan lulus ke tahap seleksi interviewnya. Aku sama satu lagi kakak tingkat kita namanya Kang Zafran. Nah, itu kita lulus barengan. Pas interview juga itu kita nggak boleh kita nggak boleh panjang-panjang ngomongnya gitu loh. Tapi nggak boleh terlalu pendek juga. Jadi kan in the middle gitu Iya, kan. bener-bener keren, Terlalu keren. pendek dianggap wah nggak siap, terlalu panjang makan waktu gitu. Iya, betul. Jadi Keren. harus betul-betul paham intisari apa yang mau kamu perjuangkan gitu kan. Soalnya Isma juga kan nggak pengen menerima gagasan-gagasan dari calon awardee gitu kan yang setengah-setengah gitu loh misalnya gitu kan. Saya pengen membangun apa untuk apa. Lah, kamu kan masih kuliah. Iya, betul. Sabar, realistiknya kamu bisa memberikan apa nih tangible-nya gitu loh. Jadi sesuai porsinya gitu ya Iya. pada saat itu. Jadi apa ya ibaratnya kalau kata ini, jangan tong kosong nyaring bunyinya gitu ya, benar. Bukannya Keren nggak sih. boleh ambis. Tapi kita harus ya gitu ya menyesuaikan gitu ya. Batasan sesuai kita porsi. apa, yang ruangan bergerak kita apa gitu. Keren sih, keren banget ya teman-teman ya. Jadi apa ya kalau bahasanya kalau zaman sekarang tuh jangan rempong gitu ya kalau di situ ya emang benar-benar orangnya kita bisa lihat beda sendiri ya, kita bisa membedakan gitu. Individu yang sangat keren tuh seperti ini teman-teman. Boleh Kak? Terus banyak mahasiswa yang takut daftar ISMA karena mikir saingannya berat banget, banyak banget gitu Kak. Terus menurut Kakak mindset kayak gitu harus diubah gimana gitu Kak? Iya, karena kita pun sadar nggak sadar ya Kang, menurut aku setiap saat juga kita banyak saingan misalnya dalam berbakti kepada orang tua, saingan dalam mengolah keuangan, saingan dalam survive gitu kan. Kita kan challenge kita banyak-banyak ya masing-masing ya Kang Teteh ya. Kalau misalnya untuk mencoba sesuatu, kita tuh pasti sadar kita tuh punya kelebihan di sini, kita punya kekurangan di sini. Tapi kita juga harus sadar orang lain pun juga memiliki situasi yang sama. Dia punya kekurangan di sini, dia punya kelebihan di sini. Yang penting kita tuh harus berani show off dulu. Kita kan pengen nih mengejar kesempatan untuk berkuliah di luar negeri. Ya, kita tawarkan nih kepada orang yang memberikan kita kesempatan itu. Ini nih kapabilitas saya, layakkah saya untuk pergi ke luar negeri? Itu sisanya Tuhan yang memutuskan, gitu. Keren ya teman-teman, bisa dong kita contoh banget ya sosok Teh Nanet ini. Jadi intinya tuh kita nggak boleh pesimis ya Kak, kita harus tetap optimis, urusan hasil pasrahkan kepada Tuhan gitu teman-teman. Nah Kak, kita balik lagi ke kehidupan kampus ini ya Kak ya. Sebagai mahasiswa akuntansi pasti banyak banget kan tantangannya Kak. Nah, gimana nih kehidupan sehari-hari sebagai anak akuntansi di sana? Iya. Yang paling aku rasain ya waktu kita ngurusin event itu, karena kita tuh dikasih uang kas ya sama ISMA, itu untuk bertahan hidup 3 bulan. Jadi kayak 3 bulan pertama dikasih uang kas, habis itu 3 bulan selanjutnya kita ngajuin kas lagi. Itu betul-betul kita harus pintar-pintaran mencari ya hemat-hemat gitu loh Teteh. Soalnya kan kita bikin event kan, menyewanya kita butuh uang, terus mendekorasinya kita butuh uang, menyusun pamerannya gitu kan, kita butuh uang juga. Belum lagi kita harus makan, belum lagi kita harus beli peralatan buku-buku kuliah juga ada. Kita harus beli juga buku-buku kuliah. Mungkin di sini juga Akang Teteh pernah ngalamin gitu ya. Jadi yang paling aku rasain ya sebagai anak akuntansi di situ financial managementnya harus bisa benar-benar. Jangan kalau misalnya kita lagi ada kewajiban gitu ya, ada sepatu diskon, jangan dulu dibeli. tahan dulu teman-teman. Jadi nggak bisa boros-boros, namanya rewardnya ditunggu. Iya, boleh. Aku juga kalau misalnya teman-teman pernah ngeliat Instagram aku, highlight aku ada itu. Aku kesannya banyak jalan-jalan gitu kan. Aku jalan kaki. Padahal olahraga, tapi nggak apa-apa Kak. Jadi baju aku begini gitu kan, tapi aku jalan kaki kemana-mana gitu, 2 km, 5 km. Keren banget Teh Nanet ini ya. Jadi teman-teman, apalagi di akuntansi ya kita belajar banyak ya Kak, kas besar, kecil, benar-benar kita praktekin tuh langsung di keseharian kita ya Kak. Soalnya itu dinilai ISMA acaranya. Nah itu dinilai ISMA ternyata teman-teman. Lanjut nih Kak ya, kita pengen tahu nih, pernah nggak sih Kakak ngalamin burnout gitu? Pernah nggak sih Kak ngalamin burnout? Atau misalkan kejenuhan akademik, terus kayak aduh gimana ya gitu. Terus gimana sih cara Kakak menghadapi ketika Kakak merasakan itu? Kalau aku sendiri ya Teh ya, aku kan anaknya, aku nggak bilang gampang bosanan sih, tapi kalau misalnya ada yang betul-betul memerlukan usaha, ini burnout itu kan terjadi kadang-kadang kalau
kita nggak bisa, belum mahir melakukannya, tapi kita harus melakukan nih. Kan belajar kan kayak gitu kan. Aduh, aku mah udah nggak bisa ngitung si jurnal-jurnal segala macam, tadi disuruh ngitung lagi. Gitu kan. Jadilah jenuh. Iya, Iya, burnout bener. itu wajar aja. Apalagi waktu aku di situ kan pertama kali aku tanpa orang tua kan di situ. Kan aku kan lahirnya di sini. Jadi nelpon keluarga itu membantu banget. Dan gitu tidur, jangan jalan-jalan justru kalau menurut aku ya pas burnout tuh kan karena kan kadang lagi kecapean gitu kan. Pas waktu lagi tinggi-tingginya burnout itu bagusnya kalian istirahat dulu. Barulah di situ kalian cari aktivitas lain yang bisa hilangkan apa ya perhatian kalian terhadap, tapi jangan lupakan beban belajar itu. Karena itu kita kan dikirim ke sana belajar gitu Iya, kan. betul. Mau tuh jalan, beli kopi, aku tuh suka banget gitu. Jalan ke kampus buat beli kopi aja gitu kan. Abis itu balik lagi belajar lagi. Kalau ingat banget ya. Betul. Iya. Intinya kalau lagi kayak gitu sih jangan ingat lagi ke tujuan awal ya Kak. Ingat lagi ke tujuan awal, bangun lagi motivasinya biar kita bisa semangat lagi ya Kak. Selanjutnya boleh Kak? Nah, terus Kak, selain akademik, Kakak juga aktif di organisasi dan lomba. Gimana cara menyimbangi itu semua, Kak? Ya, manage waktu gitu. Ya, Manage waktu kan perlu disiplin ya Kang Teteh ya. ya. Berarti itu memang apa ya, kita harus tegas ke diri sendiri sih. Kita nggak boleh kalau misalnya, aduh kita tuh nih misalnya aku ada acara mau membantu di kampus misalnya nge-MC atau misalnya mau jadi ikutan kepanitiaan, tapi tetap aja ada kuliah. Kuliah kan dipentingkan. Tapi kalau misalnya ada yang nge-clash, kita harus bisa ya berkomunikasi dengan dosen, Pak saya ada tugas di sini di kampus, Pak saya ada kegiatan ini di kampus, bolehkah saya ajukan tugasnya untuk disusulkan, tapi saya tetap kerjakan Pak. Kalau misalnya udah diiyakan disusulkan, misalnya besok udah nggak apa-apa gitu kan, lupa kumpulin kita, itu kan kewajiban kita sebagai pelajar, kewajiban kita sebagai panitia, kewajiban kita juga sebagai ya anak muda gitu loh. Jangan bukannya dibilang toleransi itu nggak baik, tapi di sini ketegasan juga perlu. Betul. Iya. Betul tuh. Jadi lebih kita kehilangan masa daripada kita kehilangan masa depan ya Kak. Gitu teman-teman. Jadi emang benar kita tuh harus pinter-pinter manage waktu, apalagi mumpung muda, mumpung sehat ya Kak. Disiplin, mumpung disiplin. semangat dan juga jangan lupa disiplin pastinya. Nah Kak, banyak banget nih orang-orang ya di luar sana bilang kalau anak akuntansi tuh kurang bersosialisasi katanya gitu, karena mungkin mereka terlalu banyak ngitung atau apa ya Kak. Nah, menurut Kakak itu mitos atau fakta nih? Terus gimana sih cara anak-anak akuntansi bisa have fun gitu, bisa menjalankan aktivitasnya dengan senang gitu, gimana sih Kak? Astaga, anak akuntansi, anak siapa itu sama aja Sama nggak aja, sih? betul. Mahasiswa sama mahasiswa aja, kalian kalau misalnya mau have fun, mau jalan, mau main, mau makan, boleh-boleh aja berkenalan gitu kan, kenalan baik di kampus, di organisasi, di media sosial, sah-sah aja menurut aku. Aku juga, maksud aku, walaupun aku pribadi lingkaran pertemanannya bisa dibilang cukup kecil gitu kan, tapi kan yang penting itu untuk at least dalam bersosialisasi kan ramah ya. Kalau ramah kan enak, sama aja mau akuntansi, mau manajemen, mau teknik segala macam gitu ya. Berarti mitos ya Kak? Asalkan ramah, it's okay, gencana lah sebenarnya. Gencana. Gencana. Jadi mitos ya Kak? Iya. Kalian jangan sotoy dah kalau ke bahasa sekarangnya Mbak, kayak Aku baru dengar itu justru. baru dengar ngomong. Berarti mitos ternyata teman-teman. Cara kita melanjutkan aktivitas kita have fun tuh balik lagi kita ya Kak. Iya. Dengan circle kita yang pastinya lingkungannya harus baik juga ya Iya. Kak. Iya betul. Gencana teman-teman ingat. Kita pengen tahu setelah lolos ISMA dan jadi mahasiswa berprestasi, apa next goal Kakak, apa dan target lainnya yang ingin dicapai Kak? Standar sih sebetulnya, pastinya kan mau pengen cepet lulus gitu kan. Nah setelah lulus itu sebetulnya impian terbesar aku itu adalah ngelanjutin ngelanjutin usahanya keluarga. Soalnya kan keluarga punya usaha itu kan, kontrakan kos-kosan. Jadi aku pengen melanjutkan itu, pengen dikembangkan lah gitu kan. Ternyata pasti pada tahu istilah passive income. Passive income kan itu penting banget ya, apalagi melihat dunia ekonomi yang sedang naik turun begini gitu kan. Betul. Dan aku tuh pengen memotivasi anak-anak untuk ya itu ikutan cobain juga, jangan takut gara-gara Inggrisnya belum lancar apa segala macam gitu kan. Betul. Aku kayaknya itu kan ISMA tuh juga punya ISMA Alumni Club kan. Aku pengen gabung buat ikut aktivitas lagi di situ. Jadi goals berikutnya pengen mengembangkan lah ya intinya ya. Jadi kita nggak
stuck di situ aja gitu kan. Sama Ya, betul. memotivasi lah ya. Nah Kak, untuk kita nih misalnya orang awam sebelumnya, maaf banget nih, kan banyak juga mungkin yang belum tahu IISMA tuh program apa sih, program siapa sih gitu. Boleh nggak Kak sedikit diceritain? Nah, ya ini sama aja kayak waktu aku interview kemarin. IISMA itu kan Indonesian International Student Mobility Award. Nah, itu pertukaran pelajar yang disponsori, yang di bawah atas Kemendikbud waktu itu. Sekarang kan lagi pause kan programnya. Jadi waktu itu kami tuh dibiayai full untuk belajar selama 1 semester di luar negeri di kampus pilihan kita. Jadi kita tuh apa ya, sistemnya mirip kayak SBMPTN atau SNMPTN namanya gitu kan. Nah jadi kita tuh disuruh milih pilihan kita ada 3 kampus. Jadi kita dilihat kalau misalnya kita lulus, IISMA akan memilihkan kita tuh paling cocoknya di mana gitu loh. Oh, jadi kita masuknya ke mana nih gitu? Iya, aku nih pengalaman aku milihnya tuh di Inggris, Southampton, dan gitu di Amerika di Arizona, begitu inilah ke University Sains Malaysia di Penang. Aku masuknya ke Penang gitu. Jadi maksudnya di Malaysia ya Kak. Itu ada apa batasan nggak sih kayak yang daftarnya tuh harus apa minimal apa Minimal gitu? kalian semester 4 waktu itu minimal kalian semester 4 IPK-nya 3, Inggrisnya tuh ya memang persyaratan bahasa Inggris ya gitu kan. Inggrisnya tuh apa ya, kalau Duolingo minimal 1 skornya. Udah gitu kalian belum pernah cuti dan sebaiknya jangan ada catatan kriminal gitu ya. Jadi iyalah kita bisa tahu sendiri ya teman-teman. Kita udah nggak kerasa ya waktu terus berlanjut, kita udah banyak banget. Boleh nih Kak, 1-2 kata gitu, 1-2 kata pesan buat teman-teman di rumah yang lagi nonton nih, terutama yang masih ragu buat coba hal-hal baru, apalagi mau ikut IISMA, mereka masih ragu. Boleh nih ada pesan dari Kakak sendiri? Ini moto aku ya, disiplin, berani, berserah. Karena kalau kalian nggak bisa disiplin, apapun yang kalian mulai, kalian nggak akan bisa selesai. Berani, kalian harus berani nyoba, ya berhubungan lah ya, kalian harus berani mencoba hal baru, dan kalian juga akan belajar banyak hal dari gagalnya kalian dalam mencoba hal itu, berhasilnya kalian juga bisa dilihat berhasilnya dari mana, dan berserah. Karena kita mau mencoba apapun kan, kita nggak tahu kedepannya apa kan. Iya, betul. Ya, doalah kedepannya biar dijaga. Gitu. Keren banget Teh Nanet ini ya. Aduh, merinding. Tadi tuh disiplin, berani, berserah. Betul, 3 kombinasi yang mantap. Nggak kerasa ya Kak ya, waktu udah banyak banget, perlu banyak banget yang di-highlight ya teman-teman. Makasih banget nih Teh Nanet udah ngeluarin waktu kesini ngobrol-ngobrol bareng kita di acaranya Poek Abis Kak. Poek Abis. Iya, mau tahu nggak sih katanya apa? Tadi apa sih? Podcast Ekonomi Bisnis. Iya, betul. Podcast Ekonomi Bisnis. Buat teman-teman yang masih penasaran atau mau tanya lebih lanjut, bisa langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa like and subscribe. Pasti teman-teman. Jangan lupa, boleh nih coba penutupannya kita challenge untuk Kakak. Apa nih? Nih penutupan untuk acara ini. Boleh dong challenge dadakan buat Kakak. Apa nih? Penutupan ya Kak. Berarti aku improv gitu ya? Jadi sekarang kita switch ya, yang jadi hostnya Teteh boleh nih. Bentar, aku mikir dulu boleh nggak? Boleh. Sayur brokoli, sayur kubis. Cakep. Jangan lupa like, subscribe, Poek Abis. Sultan. Boleh tuh Kak sedikit ceritain gimana sih perjuangannya? Udah gitu doang. Boleh tuh Kak sedikit cerita. Guys, ketemu lagi. Mau guys mau semua, tunggu jelek. Kamu tadi semuanya, enak guys. Semua. Ulang dong, asal awkward, ulang ya.